Salam kamir kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saudara-saudari yang terkasih, kamir hari ini terlambat terbit sore karena kesibukan dan juga lain-lain hal. Kemudian saya membawa sepatu ini untuk saya tunjukkan kepada Anda semua. Sepatu yang selalu menimpa saya, yang selalu saya pakai dan menjadi tumpuan 104 kilogram, yaitu tubuh saya beratnya 104. Dan ini kemudian sudah reot ke sana kemari karena untuk kesibukan berjuang menurunkan ons demi ons berat badan, tetapi ternyata meragu-ragu, tidak lancar, dan sampai jebol-jebol begini. Tapi bisa diandalkan. Ini bahkan usianya juga panjang. Untuk pijakan menjadikan sesuatu yang bisa diandalkan, yang saya tidak ragu-ragu lagi. Walaupun lama-lama kemudian sudah mulai tipis, tetapi sepatu ini bisa diandalkan, bisa dijadikan sandaran, bisa disuruh ke sana kemari untuk melindungi kaki saya, untuk mengikuti kata hati saya ke sana kemari di dalam perjalanan saya. Saudara-saudari yang terkasih, sandaran ini rupanya juga nampak dalam diri Yohanes Pembaptis sebagai nabi perintis datangnya Mesias atau Yesus sendiri. Hari ini kita merayakan pesta lahirnya Yohanes Pembaptis. Kita tahu orang tua Yohanes Pembaptis, Elisabet, dan kemudian bagaimana Elisabet itu melahirkan Yohanes Pembaptis. Hari ini kita membaca Injil tentang Elisabet dan Zakaria. Tiba waktunya Elisabet untuk melahirkan seorang anak laki-laki. Dan begitu lahir, semua kegembiraan tetangga-tetangga yang datang mengunjungi bersama kegembiraan Elisabet dan Zakaria di dalam kelahiran Yohanes Pembaptis itu. Tibalah waktunya ketika usia 8 hari, Yohanes Pembaptis dipersembahkan pada bait Allah, pada Tuhan di bait Allah, dan disunat serta dinamai. Tetangga-tetangganya minta dinamai Zakaria seperti nama bapaknya. Zakaria waktu itu sudah bisu karena ketika diberi kabar gembira bahwa istrinya Elisabet yang sudah berumur mau melahirkan, mau mendapatkan anak, Zakaria tidak percaya ketika dia membakar ukupan, memimpin persembahan di bait Allah. Sehingga nampak lama sekali Zakaria bercakap-cakap dengan malaikat. Lalu kemudian mereka bingung karena tidak mau dinamai Zakaria. Elisabet mengatakan namanya Yohanes. Lalu bertanyalah kepada bapaknya. Bapaknya mengambil batu tulis dan menulis siapa nama anaknya. Namanya Yohanes. Lalu tiba-tiba kebisuan Zakaria langsung terbuka dan orang-orang pada heran, mengucap syukur Zakaria kepada Tuhan karena yang dijanjikan Tuhan sudah terlaksana. Dan tetangganya pun mulai banyak heran. Lalu tanda seperti ini, bagaimana akan menjadi, apakah anak ini kalau besar nanti, sebab tangan Tuhan campur tangan di dalam proses kelahirannya. Saudara-saudari yang terkasih, kita tahu ternyata campur tangan Tuhan itu pada diri Yohanes Pembaptis sebagai nabi penghubung perjanjian lama dan perjanjian baru. Dia masih pure perjanjian lama. Hukum-hukum Yahudi semua dia hidupi, bahkan dengan sangat strik. Kita tahu suara orang yang berteriak-teriak di padang gurun, yang makan belalang, minum madu hutan,
yang hanya berpakaian bulu onta, bulu domba, dan akhirnya dialah Yohanes Pembaptis. Dia pula yang kemudian mengenalkan Yesus Mesias kepada khalayak ramai karena dia diutus khusus untuk menjadi pendahulu, pewarta yang memberitakan bahwa Mesias, kerajaan Allah, kabar gembira sudah ada di tengah-tengahmu. Dia menjadi sepatu, pondasi, dasar yang bisa diandalkan untuk keberlangsungan Mesias yang kemudian menjadi penyelamat dunia ini. Saudara-saudari yang terkasih, saya menemukan seorang anak muda yang hidupnya sungguh-sungguh bisa diandalkan. Dia menjadi orang yang diandalkan tidak hanya semangat kerohaniannya, tidak hanya yang tidak pernah putus asa, tidak hanya kegiatan spiritualitas saja, tetapi ternyata juga kegiatan-kegiatan manusiawi, keilmuan, dia juga bisa diandalkan seperti Yohanes Pembaptis ini. Dia bisa merangkap sebagai petugas-petugas apapun di dalam gereja. Dia bisa juga di tengah masyarakat, di dalam kemajuan ilmu teknologi, menjadi ahli IT yang semua dilakukan dengan autodidak karena dia tidak pernah berhenti untuk belajar dan akhirnya memahami hal-hal yang baru. Dia mendalami ilmu manajemen, maka manajemen pendidikan, maka sebagai semacam pengurus pendidik, dia juga memberikan perencanaan yang hebat untuk seluruh pendidikan, proses di mana dia ditugaskan, yaitu di dunia pendidikan, di perguruan tinggi. Dia diandalkan ketika bertemu dengan mahasiswa yang sedang bermasalah. Dia menjadi pelindung bagi anak-anak muda yang sedang mencari kepastian akan kebenaran sejati. Dia menjadi orang yang ketika ditanya tentang kemajuan teknologi informasi, dia pun bisa mengimbangi, bahkan tidak pernah terlambat di dalam itu. Di dalam pekerjaan-pekerjaan, di dalam kegembiraan, di dalam lingkungan kegerejaannya, dia pun juga mulai memikirkan bagaimana semua itu diaplikasikan, siap untuk ditugaskan apapun, sebagai admin, sebagai orang yang merancang program dalam hal-hal untuk pendataan, sebagai orang yang juga selalu memberikan masukan, sebagai orang yang kalau dikatakan mungkin semacam informasi, analisa situasi, semuanya dia lahap dengan baik. Maka orang yang diandalkan, orang seperti Yohanes Pembaptis yang bisa menjadi pancatan, pondasi bagi kegiatan, bagi organisasi, dan bagi masyarakat di mana dia tinggal. Seperti itulah Yohanes Pembaptis, siap merintis, siap tinggal manjing acur-acer, tetapi membawa pelan-pelan perubahan dari perjanjian lama dan persiapan masuk perjanjian baru. Maka mari kita renungkan, apakah kita juga diberikan semangat seperti Yohanes Pembaptis, pembaharu, pendobrak, dan juga penghubung antara generasi perjanjian lama dan perjanjian baru. Kalau kita kita merasakan beradaptasi dengan dunia baru, tetapi tidak dengan mudah meninggalkan nilai-nilai lama yang sudah dipegang selama bertahun-tahun. Saudara-saudari, mari kita siap untuk menjadi alat, menjadi sepatu bagi pewartaan kerajaan Allah yang selalu membuat setiap ciptaan penuh kegembiraan dan syukur. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.